Oke, berbicara masalah anak ya, bahwa yang namanya anak ini kan adalah sebuah aset ya, sebagai kita sebagai orang tua gitu kan, yang tugas kita itu mendidik, membimbing, membesarkan, mengayomi dan lain sebagainya, agar anak kita kelak nanti menjadi anak harapan bangsa, anak yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Karena yang saya tahu gitu kan, tidak ada yang namanya orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang pencuri, perampok, penipu dan lain sebagainya gitu. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak ini. Menurut saya, kalau kita mengacu pada pertanyaan ya, kenapa si anak ini terlihat seperti tidak mandiri gitu, bahkan mungkin bisa dibilang lembek ya, ketika ada masalah sedikit dia selalu membutuhkan bantuan gitu. Nah itu jika kita mengacu ke sana, itu sebenarnya menurut pribadi saya sendiri itu ada satu permasalahan yang kita seringkali lupa dalam mendidik anak atau membesarkan anak, yaitu yang pertama adalah kita mendidik kemandirian seorang anak, dimana si anak ini kan kelaknya nanti gitu kan, ketika nanti dia beranjak dewasa itu dia akan menemukan berbagai macam permasalahan dalam hidupnya yang kita sebagai orang tua tidak akan selalu ada di sampingnya. Pastinya kita nggak tahu anak kita nih ketika dewasa akan berada di belahan bumi sebelah mana gitu, kita nggak tahu. Mereka akan berjodoh dengan orang mana, dengan siapa, dan bagaimana kehidupannya nanti, kita nggak akan pernah tahu. Dan kita tidak perlu juga untuk memikirkan terlalu dalam permasalahan itu. Yang perlu kita tugas kita di sini sebagai orang tua adalah mendidik ketika si anak ini masih bersama dengan kita. Dalam artian mereka masih satu atap lah dengan kita, mereka masih bisa kita didik dan kita arahkan gitu kan. Nah, yang seringkali kita lupakan di sini adalah menciptakan kemandirian seorang anak, mental ya, psikologis. Jadi ketika si anak ini mendapatkan masalah, itu kita sebagai orang tua udah otomatis lah ya, kita sebagai orang tua pasti pengennya ya membantu gitu kan, pengennya menyelesaikan masalah si anak agar anak kita itu tenang, anak kita itu tidak mengalami kesulitan. Itu naluri orang tua, memang saya nggak menyalahkan itu. Cuman alangkah baiknya ketika si anak ini mendapatkan permasalahan, itu tugas kita atau lebih lebih dibilang kesempatan kita untuk melatih kemandirian si anak ini nih. Bagaimana caranya? Caranya ya ketika si anak mendapatkan masalah, kita memang membantu, cuman cara membantunya itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita nggak secara langsung membantu menyelesaikan, tapi kita lebih efektifnya adalah memberikan jalan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Contoh lah, biar lebih simpelnya saya kasih contoh seperti ini. Anak laki-laki misalkan, dia sedang bermain puzzle, tiba-tiba si puzzle-nya ini tidak bisa masuk antara yang satu dengan yang lainnya gitu kan. Anak ini udah kesulitan nih, udah nggak bisa masuk. Kita tahu bahwa anak kita ini sedang mengalami kesulitan gitu kan. Nah, tugas kita sebagai orang tua yang seharusnya itu kita cari akar masalah, kenapa sih si puzzle ini nggak bisa masuk. Ternyata setelah kita cari, kita pelajari permasalahannya, ternyata ada pada ujung si puzzle-nya mungkin bengkok gitu kan. Nah ini kita kasih tahu ke anak bahwa anak ini ada masalah di puzzle-nya, ternyata si puzzle-nya ini adalah ada bengkokan sedikit di sini. Kamu harus luruskan dulu baru bisa masuk. Jadi bukan kita, wah si anak ini mengalami kesulitan nih, kita tahu puzzle-nya nggak masuk-masuk, udah nak sama ayah aja masukin stres ya. Itu si anak ya otomatis akan menganggap bahwa ya udah santai aja. Ketika saya mengalami kesulitan selalu ada yang bantu, ada orang tua saya. Nah itu kan efeknya nanti ke depannya ketika kita misalkan gitu kan sudah tidak berada di samping si anak ini, nah si anak ini akan mengalami kesulitan, dia akan mengalami seperti terbayang-bayangi, dihantui oleh rasa takut, dia tidak bisa menjalani kehidupan tanpa orang tuanya. Itu seperti itu yang dikhawatirkan kayak gitu. Seperti pelajaran kemarin contoh yang di Bandung ini ya, itu kakak beradik dua bersaudara, mereka bunuh diri. Ketika saya baca artikelnya, ternyata mereka bunuh diri itu disebabkan karena sebelumnya itu ibunya meninggal, ayah ibunya, dan akhirnya dia trauma yang lumayan berat lah, sehingga dia punya pemikiran pendek. Dia merasa bahwa ketika orang tuanya meninggal, dia sudah tidak punya harapan lagi, dia tidak bisa menjalani kehidupan ini, dia tidak berani gitu kan. Padahal sebenarnya seperti itu sih, ketika namanya manusia itu kan pasti ada batas umurnya. Bukan berarti orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi meninggal dunia, kita harus meninggal juga ya, enggak seperti itu. Itu hukum alam, bahwa
setiap manusia itu pasti akan mengalami mati. Nah, termasuk anak kita pun nanti ketika kita sudah tidak berada di sampingnya, wallahu alam, kita misalkan menghembuskan napas terakhir ya, kita sudah memberikan perbekalan kepada anak ini yang cukup membuat psikologisnya mantap, mentalnya udah jadi, udah kuat, sehingga ketika kita meninggalkan mereka sudah ya udah oke gitu kan, kemandiriannya udah terbentuk sejak dini, sejak kecil gitu. Makanya berbeda ya ketika kita melihat mungkin gitu ya, saya nggak nggak menyudutkan salah satu pihak, tapi kita lihat secara pembelajaran bahwa kehidupan di Indonesia dengan di contohlah misalkan Amerika Serikat itu berbeda. Cara pendidikan si anak ini udah dari sejak dini udah berbeda. Makanya kita perlu banyak belajar lah di sini ya bahwa pendidikan anak itu sangat penting. Banyaknya orang-orang yang yang ketika dewasanya misalkan selalu berbuat yang tidak diharapkan, berbuat yang tidak baik gitu kan. Itu biasanya dia kebiasaan dari masa kecilnya yang mungkin terbentur sama pergaulan gitu kan. Nah, itu makanya kita sebagai orang tua bisa memilah juga memberikan pelajaran berharga buat si anak yang sekiranya bisa dibawa sampai mereka nanti dewasa. Ya contohnya kemandirian itu. Jadi kita nggak berperan sebagai mungkin bisa dibilang guardian angel lah ya, atau ibu peri yang ketika anak ada masalah kita ada gitu kan. Ketika anak ada masalah di sini kita ada, anak membutuhkan uang kita ada, anak jatuh dari motor kita ada, anak misalkan ada masalah udah rumah tangga, ada masalah dengan suaminya atau dengan istrinya kita ada. Ini seperti itu juga ya. Jadi tugasnya orang tua sesuai dengan pertanyaannya, kenapa anak menjadi tidak mandiri ya, kalau saya pribadi sih mungkin seperti itu ya. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai orang tua itu memberikan penghidupan kepada anak itu bukan hanya sekedar ngasih makan, terus menyekolahkan seperti ya berjalan mengikuti air, tapi kita juga ada pelajaran-pelajaran berharga yang harus kita selipkan kepada si anak ini. Ya salah satunya itu pengabdian. Itu sih kan.